Halo semuanya, kenalkan nama aku Muhammad Reza Vero dengan NIM G00231107 dari kelompok A09. Nah, di sini aku mau jelasin tentang anatomi organ esofagus dan anatomi organ gaster. Yang pertama, di esofagus. Esofagus itu merupakan sebuah tabung berdinding otot yang dapat kolaps atau menyempit. Nah, panjangnya itu sekitar 10 inci atau 25 cm. Esofagus ini menghubungkan antara faring dengan gaster. Zooko sendiri secara skeletopis itu terletak setinggi VC6 sampai VTH11. Oleh karena itu, esophagus itu punya tiga pars. Yang pertama pars cervicalis, VC6 sampai VTH1, lalu thoracalis, VTH1 sampai 10, lalu pars abdominalis, VT10 sampai VT11. Nah, sebagian besar esophagus itu terletak di dalam kavitas torakis. Esophagus itu bersama dengan trunkus vagalis anterior dan posterior masuk ke dalam abdomen melalui lubang yang terdapat pada crus dextrum diafragma yang disebut dengan hiatus esophagus setinggi VTH 10. Letaknya di posterior trakea. Lalu, ada tiga lokasi penyempitan esofagus atau angustia. Nah, yang pertama ada angustia superior, fungsinya konstriksi faringoesophagus pada musculus cricopharyngeus dan cartilago cricoidea setinggi VC6. Lalu ada angustia media atau fungsinya konstriksi aortobronchial, itu di tempat arcus aorta dan bronchus primarius dexter yang menyilang. Nah, itu setinggi VTH 4 sampai 5. Pada lokasi ini, esofagus itu mengalami konstriksi oleh arcus aorta di mediastinum superius dan oleh bronchus primarius sinister di mediastinum posterior. Lalu yang terakhir ada angustia inferior, itu fungsinya konstriksi diafragma. Nah, saat melalui hiatus esofagus setinggi VTH 10, pada saat menembus diafragma, esofagus akan diikat ke diafragma oleh membrana phrenicoesophageal superior et inferior. Lalu kita lanjut ke anatomi pada organ gaster. Nah, gaster itu punya 4 bagian. Yang pertama fundus gastricum, pars cardiaca, corpus gastricum, dan pars pylorica. Nah, aku mau jelasin satu-satu nih. Pertama dari generalnya dulu, gaster itu merupakan bagian dari tractus digestivus. Letaknya di antara esophagus, pars abdominalis, dan duodenum. Secara anatomis, gaster itu akan menempati regio epigastrica umbilicalis dan hipokondria sinistra pada abdomen. Nah, bentuk gaster sendiri berbeda-beda ya, tergantung dari isi, fase pernafasan, dan posisi tubuh seseorang. Pada orang dewasa, gaster itu punya kapasitas sekitar 1500 mili. Nah, ada 4 bagian utama gaster. Yang pertama, pars cardiaca adalah bagian yang mengelilingi orifisium cardiacum, yang merupakan bagian superior gaster tempat masuknya makanan dan esophagus di sebelah kranialnya. Lalu ada fundus gastricum, yang batas kaudalnya itu setinggi linea axillaris pada orifisium cardiacum. Nah, batas antara fundus dan esophagus pars abdominalis itu berupa suatu cekungan yang disebut sebagai incisura cardiaca. Pada posisi anatomis, fundus terletak di posterior cartilago costalis 6 pada linea midclavicularis sinistra. Lalu corpus gastricum adalah mayoritas bagian gaster yang terbentang dari orifisium cardiacum sampai incisura angularis, yaitu suatu lekukan yang selalu berada pada bagian kaudal dan curvatura minor. Lalu yang terakhir ada pars pylorica yang merupakan ujung distal dari gaster yang terbagi menjadi antrum pyrolicum yang merupakan bagian dari gaster yang berbentuk seperti terowongan sebagai bagian terlebar dari pars pylorica. Lalu ada antrum yang itu merupakan tempat tersering dari infeksi Helicobacter pylori. Nah, Canalis pylorus adalah merupakan bagian gaster yang berbentuk tubular 1 inci atau sekitar 2,5 cm. Nah, itu letaknya di planum transpyloricum yang sebagai bagian tersempit dari pars pylorica. Nah, itu memiliki lubang yang disebut revisium pyloricum. Lalu ada dua kurvatura pada gaster, yaitu kurvatura minor yang membentuk pinggir kanan gaster dan terbentang dari orifisium cardiacum
hingga piloricus. Nah, kurvatura minor itu digantung oleh omentum minus. Pada daerah kurvatura minor ini berjalan arteri et vena gastrica sinistra et dextra. Nah, plexus gastricus dan nondi limfatik gastriki sinistri. Lalu kurvatura mayor itu jauh lebih panjang dibanding kurvatura minor dan terbentang di sisi kiri orificum cardiacum yang melalui kubah fundus dan sepanjang pinggir kiri gaster sampai ke pilorus. Nah, kurvatura mayor ini digantung oleh momentum maius. Pada daerah kurvatura mayor akan berjalan arteri et vena gastropiploica dextra et sinistra. Lalu ada arteri et vena gastrica brevis dan nodi limfatik gastriki dextri serta nodi limfatik pancreaticolienalis. Lalu ada dua lubang pada gaster. Yang pertama orifisium cardiacum yang terletak di posterior cartilago costalis 6 dan panjangnya sekitar 2 sampai 4 cm dari linea mediana yang setinggi VTH 9, VTH 11. Nah, orifisium cardiacum itu merupakan tempat esofagus masuk ke gaster. Lalu, walaupun secara anatomis tidak ada sphincter, tetapi terdapat mekanisme fisiologis yang mencegah regurgitasi isi lambung ke dalam esofagus oleh sphincter gastroesofageal. Nah, saat makanan berjalan turun melalui esofagus, ujung otot dari esofagus yang kadang berperistaltik itu akan berelaksasi sehingga makanan dapat masuk ke gaster. Nah, konstruksi tonik sphincter ini mencegah isi lambung mengalami regurgitasi dalam esofagus. Penutupan sphincter ini diatur oleh nervus vagus dan aktivitas ini dapat meningkatkan oleh hormon gastrin dan menurun oleh hormon sekretin. Nah, lalu yang kedua ada orifisium piloricum yang berada pada bagian dekstra dari midline pada planum transpiloricum setinggi vertebra lumbalis 1. Lalu orifisium piloricum itu dibentuk oleh kanalis piloricus. Lalu ada musculus sphincter piloricus yang merupakan suatu cincin musculorum tebal pada katup untuk mengatur kecepatan pengeluaran isi gaster ke duodenum. Inervasinya dari serabut-serabut motorik dari sistem simpatik yang meningkatkan kontraksi dan sistem parasimpatik nervus vagus yang menurunkan kontraksi. Lalu ada dua macam omentum pada gaster, tadi omentum minus ke arah hepar dan omentum maius ke arah kolon, ileum, dan diafragma. Kita lanjut ke topografi esofagus gaster. Nah, topografi ini esofagus itu di bagian posterior jantung dan trakea dan berada di depan vertebra. Yang pertama, pars cervicalis, itu panjangnya sekitar 5 sampai 6 cm dari faringo esofageal sampai vertebra cervicalis 7. Pars thoracica yang sepanjang 16 sampai 17 cm itu membentang dari vertebra thoracica 1 sampai vertebra thoracica 10. Nah, pars abdominalis yang membentang dari vertebra thoracica 10 sampai dengan 11. Lalu gaster. Nah, gaster itu merupakan salah satu organ yang berada di bagian abdominalis setinggi vertebra thoracica 10 sampai vertebra lumbalis 2 dan 3. Dan untuk bagian pilorusnya berada setinggi vertebra lumbalis 1. Gaster itu letak interperitoneal di regio epigastrika. Lanjut neurovaskularisasi esofagus. Nah, dari arterinya itu ada sepertiga superiornya ada Rasmus esophagealis arteri tiroidea inferior. Lalu sepertiga medianya aorta descendens thoracica dan arteria bronchiales dextra et sinistra. Lalu sepertiga inferiornya itu ada arteri gastrica sinistra. Lalu neurovaskularisasi esofagus yang pertama dari venanya itu sepertiga superiornya itu ada vena tiroidea inferior, lalu sepertiga medianya vena azygos, dan sepertiga inferiornya itu vena gastrica sinistra. Lalu neurovaskularisasi esofagus yang pertama diinervasi oleh plexus esophagealis, lalu secara parasimpatis diinervasi oleh nervus vagus, secara simpatis oleh truncus sympathicus, dan nervus splanchicus maius.
Lalu neurovaskularisasi pada gaster, yang pertama arterinya, itu ada arteri gastrika sinistra yang vaskularisasi sepertiga bagian inferior esofagus dan bagian kanan atas gaster. Lalu ada arteri gastrika dextra yang vaskularisasi bagian kanan bawah gaster. Lalu ada arteri gastrika brevis yang menginervasi fundus gastricum. Lalu ada arteri gastroomenthalis sinistra yang memvaskularisasi gaster sepanjang bagian atas curvatura mayor. Lalu ada arteri gastroomenthalis dextra yang memvaskularisasi gaster sepanjang bagian bawah curvatura mayor. Lalu ada arteri gastrika posterior yang tidak selalu ada di setiap orang ya. Lalu venanya ada vena gastrica dextra et sinistra yang bermuara langsung ke vena porta hepatis, lalu vena gastrica brevis dan vena gastroomentalis sinistra yang bermuara ke vena lienalis. Lalu ada vena gastroomentalis dextra yang bermuara ke dalam vena mesenterica superior. Lalu inervasinya, gaster itu diinervasi secara parasimpatis oleh nervus vagus dan secara simpatis oleh truncus sympathicus, nervus plancicus majus, dan plexus coeliacus. Lalu muskulusnya musculus sphincter pyloricus itu mendapat impuls inhibisi atau relaksasi dari nervus vagus. Terima kasih. Ya, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.